Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe mengamankan 350 dus rokok tanpa pita cukai di perairan Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Awalnya petugas memperoleh informasi adanya transaksi barang ilegal, namun setelah dilakukan pengejaran, petugas mendapati kapal telah mendarat dengan 3 anak buah kapal atau ABK melarikan diri. Akhirnya petugas mengamankan barang bukti ratusan dus rokok beserta 1 unit kapal ke Pelabuhan Pelindo Lok Sumawe untuk diselidiki lebih lanjut. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lok Sumawe mengamankan 350 dus rokok merek Loveman tanpa pita cukai di perairan Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu 11 November. Awalnya petugas memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi ilegal di wilayah tersebut yang menggunakan kapal penangkap ikan. Setelah diintai, petugas mengejar kapal KM Indah yang kemudian disandarkan di bibir pantai Kuala Cangkoi. 3 anak buah kapal dilaporkan melarikan diri, meninggalkan kapal yang mulai bocor. Setelah diperiksa, petugas mendapati 350 dus rokok ilegal serta dokumen lengkap kapal yang tidak aktif lagi. Komandan Lana Lok Sumawe, Kolonel Laut P. Andi Susanto, Minggu 12 November menyampaikan seluruh barang bukti telah diamankan ke Pelabuhan Pelindo Lok Sumawe. Rokok ilegal tersebut ditaksir mencapai 3 juta rupiah per dusnya dengan perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kapal ini kapal jenis penangkap ikan, namun dalam pelayarannya tidak membawa ABK yang cukup sebagai kapal ikan, maka dari data-data itu kita curigai akan melaksanakan kegiatan yang ilegal. Kita mengamankan kapal yang ternyata setelah diperiksa membawa muatan kurang lebih 350 dus berisikan rokok tanpa cukai. Barang bukti rokok dan kapal rencananya diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses hukum lanjutan. Para pelaku masih terus dikejar. Sementara itu, peran aktif masyarakat mengungkap dan mencegah adanya transaksi barang ilegal di wilayah Aceh akan terus dibutuhkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno akan terus menggenjot upaya promosi untuk meningkatkan jumlah penonton yang menyaksikan gelaran Piala Dunia U17. Ia optimis jumlah penonton akan semakin meningkat di setiap pertandingan yang digelar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno akan terus menggenjot promosi untuk meningkatkan jumlah penonton yang menyaksikan gelaran Piala Dunia U17. Upaya ini untuk menghindari berulangnya banyaknya bangku kosong seperti saat laga pembuka grup B di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di sela-sela kunjungannya di Pura Mangkunegaran Solo pada Minggu 12 November 2023, Sandiaga Uno mengaku optimistis jumlah penonton akan terus meningkat di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ia mengatakan jumlah penonton akan terus meningkat seiring dengan perjalanan turnamen yang masih cukup panjang. Ya, Piala Dunia akan kita semakin sosialisasikan secara masif karena ini penyisihan dan masih akan ada beberapa pertandingan lanjutan. Kita harapkan akan membantu pergerakan wisatawan Nusantara. Promosi kita akan buat pola perjalanannya karena dari wisatawan mancanegara juga ada, selain daripada tim official juga ada fansnya. Sandiaga menambahkan dampak ekonomi dari ajang Piala Dunia U17 diperkirakan mencapai antara 100 miliar hingga 150 miliar rupiah. Pada kesempatan ini, Sandiaga juga mengajak warga untuk datang menyaksikan Piala Dunia U17. Sebab ini adalah untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di bawah Federasi Sepak Bola Dunia FIFA.
Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang, Banten mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti kegiatan doa bersama untuk Indonesia dan umat Muslim di Palestina di Taman Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Selain itu, di tempat yang sama juga dilakukan kirap santri yang diikuti 15.000 santri sekota Tangerang bersama seluruh partai politik dalam kirap santri dan pemilu untuk mewujudkan pemilu damai di Kota Tangerang. Mohon izin kepada Bapak Wali Kota. Sekitar 15.000 santri memadati Taman Elektrik yang ada di Jalan Satria Sudirman, kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Minggu 12 November. Momen ini juga sekaligus memperingati Hari Santri Nasional tingkat kota yang diisi dengan doa serta sholawat bersama untuk Indonesia serta umat Muslim di Palestina. Peringati Hari Santri 2210. Ada kurang lebih 15.000 santri yang ikut hadir berdoa bersama untuk keberkahan Indonesia dan juga untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Hari ini juga dilaksanakan kegiatan kirap pemilu damai. Ini merupakan kegiatan roadshow dari KPU Provinsi Banten di 8 kabupaten kota. Tujuannya adalah ini kaitan dengan syiar KPU RI bahwa pemilu tahun 2024 yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari ini harus sampai tersosialisasikan kepada masyarakat secara utuh, karena dalam setiap lintasan di kota kabupaten itu dalam setiap kotanya itu diadakan kegiatan-kegiatan kaitan dengan bagaimana kemudian KPU mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung. Sementara itu, deklarasi pemilu damai juga dilakukan melibatkan seluruh pemangku kebijakan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemilu damai mulai dari Komisioner KPU Provinsi Banten, KPU Kota Tangerang, perwakilan partai politik, Wali Kota Tangerang, serta jajaran dan juga aparatur TNI Polri. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, keberhasilan pemerintah membawa kereta cepat ke Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut mendapatkan apresiasi. Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung ini dengan nama WUS ini merupakan layanan kereta cepat pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Selain mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, kehadiran kereta cepat juga menjadi tonggak sejarah pembangunan sebuah sistem yang komprehensif. Dan berikut mari kita simak liputannya. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS, W-H-O-O-S-H, dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini, dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tanggal 2 Oktober 2023 dikenang sebagai salah satu tonggak bersejarah dalam rangkaian panjang perjalanan perkembangan transportasi di Indonesia saat Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keberhasilan pemerintah membawa kereta cepat ke Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut mendapat apresiasi. Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jenama WUS ini merupakan layanan kereta cepat pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan kereta cepat yang digagas pertama kali sejak tahun 2008 itu pun kemudian ditetapkan sebagai percepatan proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Di tahun yang sama, Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km. Peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016 kemudian menandai mulainya pembangunan yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara RI serta China Railway International Company Limited. Hingga akhirnya, uji coba publik selama lebih dari 2 pekan setelah serangkaian proses pembangunan dinyatakan aman dan layak beroperasional. Menilik dari besarnya nilai investasi yang dibelanjakan pada pengembangan kereta cepat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan untuk mengembangkan layanan transportasi umum yang kian efektif dan mutakhir, termasuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan di jalan raya sebagai manfaat penting dari kehadiran kereta cepat.
Di mana menurut laporan Bank Dunia pada 2019, kemacetan di kota-kota besar Indonesia menimbulkan kerugian paling sedikit 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah per tahun. Dengan beroperasi ini kita berharap ada keuntungan-keuntungan kita peroleh. Artinya dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum ini, artinya dari mulai penggunaan bahan bakar, waktu tempuh dan lain-lain itu bisa kita hitung. Berapa nilai yang yang bisa diselamatkan dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan kereta api ini. Ya bisa kita hitung, tapi angkanya cukup menarik, cukup besar. Ya, efisiensi waktu dan juga kehematan bahan bakar yang merupakan kelebihan dari kereta cepat juga diakui International Union of Railways (UIC) yang menyebut bahwa layanan kereta cepat mampu menghemat bahan bakar 4 kali lipat dibandingkan kendaraan pribadi dan hingga 9 kali lipat dibandingkan pesawat terbang. Bayangkan, dari 600 kursi penumpang yang tersedia pada layanan kereta cepat Jakarta-Bandung, bila sudah beroperasi normal sebanyak 68 kali per hari, maka dalam sehari setidaknya terdapat 31.000 hingga 40.800 penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi. Atau telah mengurangi pergerakan mobil hingga sekitar 10.200 per hari bila penumpang sejumlah itu diasumsikan menggunakan mobil berkapasitas 4 penumpang. Jadi kalau prediksi saya kereta cepat ini mungkin akan lebih dibutuhkan untuk sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Jadi ketika jalan tol sudah mulai padat lagi, jadi populasi kendaraan juga mulai tambah banyak, lalu juga pilihan moda juga terbatas. Nah, kereta api kecepat ini nanti akan menjadi pilihan utama. 5 tahun atau 10 tahun optimis bahwa inilah nanti merupakan moda pilihan untuk masyarakat yang menuju ke Bandung atau sebaliknya. Terutama apabila nanti kereta cepat ini juga berhenti di Karawang misalnya, otomatis akan menjadi komuter juga ya, komuter bagi mereka yang kerja di Jakarta. Tapi dengan catatan bila harganya tarifnya tarif komuter misalnya. Bukan hanya soal menghadirkan moda transportasi massal alternatif, layanan kereta cepat juga menjadi tonggak sejarah pembangunan sebuah sistem yang komprehensif. Salah satunya dimulai dari menyediakan sumber daya manusia dengan keterampilan tinggi, disiplin, dan terlatih melalui proses alih teknologi guna mempelajari sistem pengoperasian dan perawatan kereta. Pada gelombang pertama, sebanyak 400 pekerja PT KCIC dikirim ke Cina. Alih teknologi pun secara bertahap dilakukan kepada 600 pekerja lainnya. Dengan begitu, pembangunan jalur lanjutan yang menurut rencana hingga ke Surabaya bisa berjalan baik dan efisien dengan pengalaman pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Kita bicara kesiapan dari sistem operasionalnya, itu juga kita persiapkan terhadap SDM-nya. Transfer knowledge mulai dari awal kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan. Kita berharap pada saat operasional mulai dari awal kita sudah bisa mendampingi atau didampingi dari pihak China untuk langsung bicara transfer knowledge. Jadi nggak nunggu waktu, kita bersamaan dengan alih teknologinya dari pihak China ke pihak Indonesia. Kereta cepat dengan teknologi dari Cina ini sanggup beroperasi dengan kecepatan jelajah 350 km per jam. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan jarak 142,3 km itu dapat ditempuh selama 40 menit saja. Hal tersebut menjadi wujud pemerintah untuk mendorong transformasi transportasi di Indonesia secara lebih luas yang didukung dengan efektivitas dan kesiapan operasional moda transportasi canggih tersebut. Lantas, apa saja fasilitas dan keunggulan yang dimiliki oleh kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini? Pemirsa, penjabat Gubernur Banten Al Muktabar
bersama dengan sejumlah kepala dinas organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Banten melaksanakan kegiatan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak di alun-alun Kota Cilegon. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya Pentahelix dalam membantu menurunkan angka stunting di Kota Cilegon. Ekspedisi reformasi birokrasi berdampak digelar pemerintah Provinsi Banten di alun-alun Kota Cilegon Minggu 12 November. Kegiatan ini dilakukan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dan masyarakat sebagai upaya Pentahelix Pemprov Banten membantu menurunkan angka stunting di Kota Cilegon. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cilegon per Agustus 2023, angka stunting tercatat sebanyak 944 kasus. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga membagikan 100 paket bantuan tambahan makanan dan sembako kepada keluarga anak stunting di Kota Cilegon. Masyarakat Banten, khususnya di Cilegon, karena stunting itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Itu memerlukan kesadaran bersama. Oleh karenanya, kita mengimbau kepada masyarakat, segenap stakeholders, kita pentahelix, kita saling bergandengan tangan. Kita turunkan stunting. Pemprov Banten juga membuka pasar murah untuk memudahkan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Sejumlah gerai pelayanan juga turut dibuka seperti layanan pembayaran pajak kendaraan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembuatan dokumen data kependudukan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajukan 4 solusi untuk menyelesaikan agresi Israel ke wilayah Palestina di jalur Gaza. Solusi ini dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo pada konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT-OKI yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Pemirsa, keterbatasan fisik tak menjadi halangan teman tuli untuk lebih mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Di Masjid Jami Al-Jihad Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, teman tuli gigih menimba ilmu dan belajar berdakwah menggunakan bahasa isyarat. Setiap hari Jumat selepas salat maghrib, sekumpulan orang duduk rapi di pojok Masjid Jami Al-Jihad Cibitung, Kabupaten Bekasi. Mereka terpisah dari jamaah lain yang sedang mendengarkan dakwah. Mereka adalah anggota teman tuli atau mantul yang sengaja datang dari berbagai daerah di Bekasi dan sekitarnya untuk menimba ilmu agama dibimbing oleh Sodik, seorang tarjim atau penerjemah bagi para teman tuli. Sodik bercerita, ia sudah berdakwah untuk para teman tuli di Bekasi dan sekitarnya sejak tahun 2019. Hal itu berangkat dari kepeduliannya ketika melihat banyak teman tuli yang masih belum mengerti ilmu agama dan tidak memiliki akses untuk mempelajarinya. Saat ini, paling tidak jamaah tuli yang ikut mengaji dengan Sodik berjumlah 130 orang. Supaya nilai-nilai keislaman lebih banyak menjangkau teman tuli lainnya, Sodik membimbing anggota mantul agar bisa berdakwah. Mereka berlatih dakwah menggunakan bahasa isyarat selepas salat Isya. Karena mereka harus dilatih untuk berdakwah karena bahasa mereka kan beda sama kita, dan untuk teman-teman mereka itu harus ada yang mengajak dengan sama-sama teman-teman mereka dengan bahasa isyarat mereka. Kalau tidak ada yang dari teman-teman tuli nggak ada yang ikut dakwah, ikut belajar dakwah, siapa yang mengajari mereka? Semangat mempelajari ilmu agama terpancar dari tatapan para teman tuli saat Sodik menyampaikan dakwah. Mulyadi misalnya, di usianya 54 tahun, semangat menimba ilmu agamanya berkobar. Hasilnya, Mulyadi sudah beberapa kali berkeliling ke masjid-masjid untuk mempraktikkan ilmu dakwahnya. Saya mau belajar, mau lihat-lihat, ajak-ajak orang sholat berjamaah di masjid. Bisa tidak bisa nggak apa-apa. Banyak teman-teman tulis 130 nggak bisa sholat, yang bisa cuma separuh doang. Cita-cita Sodik mengenai syiar agama kepada teman tuli tak berhenti sampai di sini.
ia masih memiliki cita-cita mulia, yakni mendirikan majelis khusus teman tuli. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.